berhubung temennya belum ada masuk. Kenapa Egi? Egi mau nanya apa Egi? Nona, kalau mau bertanya silahkan bertanya ya. Kita mulai 7 menit lagi. Catatan harap disiapkan. Kenapa dia keluar? Masuk. Maaf, Pak. Ada orang tua nelfon. Oke, sehat ya Egi ya? Sehat, Pak. Baguslah. Catatan udah disiapkan? Siap udah, Pak. Bagus. Tunggu ya, 7 menit lagi sambil kita nunggu temannya untuk kehadiran amal ibadah. Jadi sabar dulu. Sambil menunggu, jika kalian mau bertanya, silakan bertanya ya. Jangan malu-malu. 6 menit lagi kita mulai. Oh, Pak, Apa? mau tanya, Pak. Nanti UASnya pilgan apa codingan, Pak? Kan sepakatnya pilgad kemarin. Apa tetap mau coding jadinya? Enggak tahu yang lain sih, Pak. Wih, Ya, bukannya sih. bukannya Kalau kita udah ada voting ya? Ada voting ya. Kalau nggak salah coding nih, bagus dapat gede baik. Pilgan. Nah, tiba-tiba pilgan pula nih. Udah lebih dari separuh nih. Jadi ditanya si Egi tadi ada di grup jawabannya Egi ya. Coding atau apa kesepakatannya rata-rata suara terbanyaknya memilih pilgan. Itu juga Egi. Dan yang lainnya. 5 menit lagi kita mulai. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sepertinya ada yang belum saya absen. VPN-nya Lita tukar. Reva ini yang baru. Oke, masih dapat. Yang mau bertanya silakan tanya. Sudah hadir 15 orang. Si Eri akhirnya hadir. Si Niti juga. Empat menit lagi kita mulai. Yang hadir udah 17 mahasiswa. Jika ada pertanyaan sebelum mulai boleh bertanya. Ruko. Catatan jangan lupa disiapkan ya. siapa? Ya, Eki. 4 menit lagi kita akan mulai. Jadi kalau kalian mau bertanya, langsung bertanya, aktifkan mic-nya. Nanti tetap kita gunakan share screen agar kalian pun sesama teman kalian bisa melihat juga apa yang terjadi. Nah, jadi ini tetap saya rekam. Nanti rekamannya seperti biasa akan saya upload. Nah, 3 menit lagi kita mulai sambil nunggu teman-temannya.
yang baru. Iksi, iksi. Susi, oke. Velvet sudah ada. Fadil sudah ada. 23. Fadil. Oke. 2 menit lagi kita mulai. Ini dia ada. Jika ada pertanyaan boleh bertanya sambil nunggu. Catatan siapkan. 26 sudah hadir. Yang belum adalah Ainaya, Andres, Audrey, Ayu, Firnalita, Fitri Abelia, Haikal, Kenzi, Mirna, Muhammad Rifki, Rindi, Sulistiawati, Syakina, dan Wanda. Jika merasa ada, silakan bersuara. Langsung ada orang. Andres. Saya ulangi, 2 menit lagi kita akan mulai. Jadi nama-nama yang saya sebut ini dianggap belum ada. Kalau ada tolong bersuara. Ainaya, Audrey, Kenzi ada. Ainaya, Audrey, Ayu, Finalita, Fitri, Haikal, Mirna, Rifki, Cindy, Rindi, Sulis, Syakina, dan Wanda. Jika ada, tolong bersuara. Saya ulangi nama-nama, 1 menit lagi kita mulai. Ainaya, Audrey, Ayu, Fernalita, Fitri, Haikal, Mirna, Rifki, Rindi, Sulis, Syakina, dan Wanda. Ini belum ada di panggilannya. Kalau ada, tolong bersuara. Nah, berhubung udah jam 1, maka mari kita mulai. Suaranya intinya jelas ya. Nah, kayak gini nih, seseorang ingin bergabung. Fitri Abelia Netugil nih. Kenapa pula dia suruh masuk nih? Ya, intinya sekali lagi deh saya panggil. Yang saya sebut belum saya absen. Kalau ada tolong bersuara. Ainaya, Audrey, Ayu, Firnalita, Fitri, Haikal, Mirna, Rifki, Rindi, Sulis, Syakina, dan Wanda. Kalau ada, sekali lagi tolong bersuara. Kalau enggak, dianggap belum. Hadir Pak. Siapa? Pak hadir Pak, Sulis Pak. Hadir Pak, Fitri Abelia. Ya, nanti kalian sebutin nama juga ya. Saya ulangi. Iya, saya ulangi. Waduh, sampai main Mobile Legends. Sesuai lah nilai dia, mereka sambil main Mobile Legends si Sulis nih, bareng si Ayu nih. Ingat. Ayu hadir Pak. Ya, terakhir panggilan untuk Ainaya, Audrey, Firnalita, Haikal, Rifki, Rindi, Syakina. Ya, Pak, kalau ada, hadir, Pak. ya kalau ada silakan bersuara. Kenapa kok ada Mira? Terus Rindi, jangan bising. Udah ya. Ada lagi? Ainaya. Rindi Antika Pak. Kan sudah deh. Olah. Lah jangan main sampai lo main Mobile Legends tinggal. Ainaya, Audrey, Haikal, Rifki, Syakina, dan Wanda. Gak ada ya? Oke, karena gak ada, mari kita mulai. Sekali lagi catatan, silakan disiapkan. Kenapa? Yang Sulistiawati tanggal 10 kok nggak ada Pak? Masa? Ini ya? Sakit Pak kemarin.
Iya, kalau ada ngabarin di Telegram jangan dihapus ya. Oh iya Pak. Ya, udah kita mulai ya. Catatan silakan siapkan. Jangan sambil main Mobile Legends jika mau bisa. Oke, selamat siang semuanya. Siang Pak. Iya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur ya. Hari iya, iya, hari ini kita pertemuan ke-13 yang artinya semakin dekat ke UAS yaitu pertemuan 16. Nah, UASnya kapan nanti ada jadwal ya biasanya. Ada taktinya. Di 15 ini terakhir kita perlu demo sekali lagi untuk UAS. Jadi demo pilihan ganda. Berarti untuk materinya tanggal 13 pertemuan 13 dan pertemuan 14 konsentrasi. 13-nya ngapain? Nah, kita akan terusin tanggapi keluhan ini. Oke. Yang 14 laporan keluhan ya terakhirnya baru kita coba demo. Ya syukur-syukur belum selesai misalnya di pertemuan 15 ini ya mau nggak mau demonya kita undur dikit dan mau nggak mau ya online, tapi lebih baik kita alokasikan di pertemuan terakhir jadi tidak ada dusta di antara kita lagi. Kalian sudah siap ujian nanti. Nah, konsentrasi intinya siapkan catatan. Hari ini kita akan bahas tentang tanggapi keluhan, di mana kalau baru dibuka dia belum bisa diapa-apain. Nah, isi tanggapan ini pun harusnya nggak ada nih untuk diisi nih. Berarti caranya gimana? Konsentrasi ya. Yang dibuka adalah file tanggapi. Logikanya tolong di on kan ya. Terus apa yang dibuka ya tanggapi tadi. Nah, kalau sudah dibuka konsentrasi sebenarnya. Saya mau ngilangin dia ini sementara. Berarti ciri khasnya apa? Kalau baru dibuka dia ini nggak ada. Nah, itu kan ada tulisan isi tanggapan. Isi tanggapan. Dia itu ini barangnya. Nah, tanggal keluhan segala macam baru muncul kapan? Nah, jika teks di sini kalau kita udah ngeklik tanggapan konsentrasi, kalau kita ngeklik klik tanggapi dengan ada embel-embel aksi ubah segala macam tabel mahasiswa, baru dia muncul. Kalau yang gini harus juga muncul. Nah, caranya gimana? Karena berdasarkan logika seperti itu, berarti konsepnya sama dengan ini nih. Atau boleh kita kasih dia satu variabel, misalnya variabelnya di sini adalah tampil, awalnya isinya kosong. Kalau sudah ada aksi, baru tampil tuh punya isi. Kalian konsentrasi di sini, isinya apa bebas. Kalau saya isi ya, di sini tampilnya belum ada, di sini tampilnya udah isi ya. Berarti kalau mau nampilin yang ini, isi tanggapan, nah berarti saya akan tampilin PHP buka tutup. Nanti silakan kalian praktekin ya. Jika selalu mulai dengan jika dan jika. Jika apa? Kalau kalian ingat tadi di atas, saya nambahin tampil. Jika tampilnya ya, baru dia tampil. Kapan tampilnya ya? Jika aksinya atau tombol tanggapi diklik. Nah, berarti ini tinggal kita masukin ke tempat if-nya. Dimana jika tampilnya berisi ya, maka mau ngapain? Ya ini mau nampilin ini. Nah, karena dia ini PHP, ya kita harus stop dulu PHP-nya dengan cara tutup PHP, buka PHP. Nah, ini praktek pertama kalian. Nah, kita tes ya. Saya udah nyimpen, jadi akhiri PHP-nya, buka lagi PHP, ini simpan. Awalnya dia tampil, sekarang udah nggak ada. Kalau diklik tanggapi, baru muncul. Nah, ini praktek pertama kalian, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Logikanya dia ada kondisi jika tampilnya baru tampil ini. Silakan kalian praktekkan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Jadi yang saya lakukan tadi, saya nambah variabel kosong tampil, dan tampil akan berisinya jika aksinya sedang hidup, aksi tanggapi.
Dan satu lagi adalah kondisi di mana tampilnya ya baru dia tampil. Nah ini perlu kalian praktekin. Silahkan dilakukan sekarang. Kalau udah terlanjut, intinya tujuannya setelah klik tanggapi keluhan belum ada isiannya. Silakan ya. Kalau ada masalah silakan ditanyakan. Saya sambil ngecek orang-orang lagi. Apakah sudah? Belum, Pak. Iya, silakan. Ya, silakan dilakukan. Sekali lagi yang perlu kalian lakukan, variabel untuk nampungnya, kapan variabel itu berubah, dan kondisi jika variabel itu sudah berubah. Sambil nunggu kalian, saya sebut absen aja ya. Ainaya kalau ada bersuara. Audrey kalau ada bersuara. Haikal kalau ada bersuara. Rifki kalau ada bersuara. Ya, kita kalau ada silakan bersuara. Wanda kalau ada silakan bersuara. Nah, berhubung nggak ada semua, nggak bersuara berarti ya nggak ada. Ngomong-ngomong udah belum yang ini? Yang perlu kalian pahami sekali lagi logikanya, bukan sekedar niru. Kalau tahu logikanya enak, ya. Kapan nulis if, kapan nulis ininya. Gimana? Sudah? Oke, karena nggak ada yang jawab berarti saya anggap sudah aja ya. Nah, kalau sudah, saya lanjut nih sekarang. Konsentrasi. Konsentrasi, sekali lagi ya. Pak, kok kosong? Ya harusnya kan sama aja dengan tanggapi keluhan, ini kosong. Dan tanggapi ini nggak bisa diklik. Sama. Ya, sama. Kondisinya kapan ditanggapi? Konsentrasi. Klik tanggapi, maka muncul datanya. Klik tanggapi, maka muncul datanya. Mahasiswa, minus Lukasomi, jenis keluhan. Saya Lukasomi, tanggal. Ya, ini udah sama. Dan isi tanggapan. Konsentrasi sekarang. Isi tanggapan, kebetulan ada angka 500 di sini. Apa artinya? Itu tuh sebenarnya jumlah karakter yang dia akan hitung. Ya, cara gampangnya seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, dia pasti menggunakan JavaScript. Cara gampangnya, gunakan inspect. Inspect-nya inspect apa? Tunjukin barang ini. Di sini ternyata namanya ID counter. Jadi di JavaScript, ID ini akan penting nih. Nah, berarti value awalnya 500 dengan ID counter. Cara pakainya, saya tinggal copy elemen dari hasil yang ini. Kalau udah, saya tinggal taruh ya di sebelah teks area juga boleh atau di bawahnya seperti ini. Kalau mau ada BR ya pakai BR, jadi dia ke bawah. Kalau saya akses ulang yang saya ada angka 500, Pak, saya nggak mau ada BR, lihat apa yang akan terjadi. Nggak ada BR. Saya reload, mepet. Masalah nggak gini? Nggak masalah. Saya ulangi ya, jadi kita tinggal ngambil inputnya. Yang penting itu bagian ID nih. Kenapa? Karena dia nyebut counter. Nah, kemudian pasti dia ada hubungannya dengan JavaScript di sini. Kenapa?
JavaScript-nya menggunakan fungsi onCap. Jadi saat tombol ditekan, dia manggil fungsi text counter. Counter apa? Counter disk katanya. Ke counternya 500 dari 500. OnCap ini perlu kita copy. Nih, kenapa? Ya code-nya ini kapan digunakan ya? Saat kita ngetik sesuatu di text area. Jadi OnCap lakukan fungsi text counter. Nah kalau gini udah jalan belum Pak? Harusnya sih belum. Nah reload. Nggak berubah. Kapan dia berubah? Ya sekali lagi kalau ada fungsi text counternya ini. Nah berarti kita mesti nyari JavaScript yang nyebut fungsi text counter. Ada di mana? Ya biasanya ada di script. Ini dia barangnya nih. Ya, kita tinggal ambil scriptnya ini, copy elemen, scriptnya ada tulisan script JavaScript, di paste. Ya biasanya boleh di bawah ini juga, nggak masalah. Nah, karena aslinya ya dia nggak kelihatan. Get element by ID, field 2 katanya. Field 2 nya ini apa? Field 2 nya dengan ID counter ini. Kenapa? Parameternya ya si counter. Max limit 500. Field-nya field yang disk, berarti disknya disk text area. Field value, jika lebih panjang dari panjang 500 saja, maka ngapain? Udah, returnnya false dan segala macam. Nanti confill itu adalah field 2 katanya. Field 2 itu adalah counter itu adalah ID ini. Nah jadi dia punya value, namanya value ini akan diganti-ganti nih, akan dikurangin max limit 500 dikurangin panjangnya. Jadi kalau max limitnya ya tinggal dikurang aja karena berkali-kali dia ada percabangan di sini. My form-nya dia akan disebut, penting juga kita pasti lihat yang namanya form. Nah ini nggak jalan kalau nggak punya yang namanya nama form kita, my form. Button simpan kita namanya apa di sini? Button simpan sama. Nama formnya kita nggak ada. Nah kita tes sekarang. Saya simpan, nanti saya tunjukin lagi kalian ini. Saya buka ulang. Ini udah, tapi my formnya nggak pernah hidup. Kenapa? My form ini adalah nama atau identitas ya dari form kita belum punya ngasih identitasnya, sehingga apa ya, di sini tombolnya sudah ada beda simpan, tapi sekali lagi kita nggak ada ngasih name my form. Berarti kalau baru mau bisa gimana caranya? Di form harus ada name. Nah ini simpan, reload, tes. Nah udah muncul, kita hapus. Nggak bisa, tapi kalau udah cukup minimal udah bisa dia. Nah di sini sekali lagi saya ulangi, yang saya tambahkan adalah name my form di formnya. Kenapa perlu ditambahin? Jawabannya karena di sini dia mengget dokumen form dengan name my form. Di dalam my form tuh ada nggak tombol simpan? Nah di sini di mainnya. Kalau udah 6 digit ke atas baru dia hidup. Kalau ini disable true, berarti dia sedang di disable. Kalau disable-nya false, berarti sedang enable. Kalau udah lebih panjang dari 5, ya mulai 6 berarti baru dia hidup tombolnya. Kalau di bawah 5 selain itu, ya dia jadi disable. Kita lihat lagi. Ini saya tambahin terus, ya dia akan tetap seperti itu. Kalau gini, nah kurang dari 5, 4, 5, sekali lagi baru dia hidup. Nah ini triknya, jadi dia main di JavaScript. Jangan main ketik ya, cukup tahu aja scriptnya ini apa, ngambilnya dari contoh yang kita inspect element, tunjukin seperti ini. Yang saya copy adalah inputnya untuk counter. Oke, saya taruh di bawah text area. Kemudian onCap-nya saya copy, taruh di text area juga.
terakhirnya saya ngopi script yang di bawah sampel ini. Jadi barang ini bukan untuk kalian ketik ya, sekedar tahu. Jadi ada beberapa yang saya tambah. Sekali lagi, input keyup. Keyup tuh event JavaScript-nya, jadi pengguna jika tekan tombol dia ngapain, ngerjain fungsi text counter JavaScript dengan parameter field-nya sendiri, yaitu dialah text area. Field keduanya apa, yaitu counter ID-nya. Max limitnya 500, paling panjangnya berapa, udah itu yang ditambahin. Jadi ini beberapa item yang saya tambahin, silakan kalian tambahin di kalian. Kalau error atau nggak berfungsi silakan kasih tahu, kita bahas. Nah, ditunggu, silakan. Saya sambil ngecek absen lagi. Jika ada pertanyaan silakan ditanya. Jika orang yang tadi saya sebut baru masuk, boleh juga kasih tahu. Nah, kayak Haikal kan akhirnya dia masuk nih, berarti Haikal sudah ada orangnya. Ada. Terus Ainaya, ada nggak Ainaya? Ainaya tidak ada. Kalau ada silakan bersuara ya. Ainaya tidak ada, Audrey tidak ada, Haikal sudah ada, Rifki, Rifki juga sudah ada dan sekarang. Syakina tidak ada, Wanda tidak ada. Oke, sampai ini ada pertanyaan nggak? Silakan bertanya. Jika ada pertanyaan, aktifkan mic-nya, jangan malu-malu. Yang saya tambah sekali lagi di text area-nya onKeyup. Dapatnya dari mana? Dari inspect elemen yang sudah ada di contoh ini. Ya, tinggal kita inspect elemen, tinggal tunjukin. Nanti dia akan nunjukin text area ada onKeyup. Terus ada input yang baru, tapi tidak bisa diganggu gugat. Kenapa? Karena dia untuk counter doang. Dan satu lagi saya akan copy script. Script apa? Script JavaScript. Nah, kayak gitu. Sudah belum? Belum, Pak. Oke, ditunggu. Kalau nggak ngerti, silakan ditanya ya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya. Jangan malu-malu. Apa? Intinya, saya ulangi, di text area ada yang ditambahin onKeyup, inputnya, dan script, dalam hal ini script JavaScript. Paling gampang tuh tinggal copy ya dari input elemen, kemudian tinggal kalian paste. Terakhir, karena di sini disebut untuk my form, itu artinya nama formnya atau name untuk form. Nah, itu yang perlu kalian lakukan. Silakan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi sekali lagi, ini adalah fungsi JavaScript, sifatnya bukan untuk kalian hafal. Fungsinya cukup perlu kalian tahu aja. Kalau ada nama fungsi seperti ini, ada koma-koma, artinya ini parameternya. Parameter itu punya nilai. Field. Apa field? This. This itu siapa? Dia sendiri, yaitu text area ini sendiri. Field 2, kebetulan tulisannya counter. Counter itu ID. Ya, ID-nya dari input disable. Max limit angka 500, berarti paling banyak 500. Nah, variabel count field-nya adalah dokumen get element by ID. Field 2 counter. Field 2 get element by ID gitu ya. Terus apa? Field yang sekarang text area, value-nya apa, dihitung panjangnya. Jadi kalau jika text area, panjang text area atau isian text areanya lebih besar dari limit,
maka field value sekarang adalah yang diambil dari 500 nya doang. Jadi substring itu sama kayak substr-nya PHP, hanya ngambil karakter mulai dari pertama sampai angka 500, jadi 500 karakter awal yang diambil. Nah, kalau kalau selain itu belum sampai limit gitu dia, belum sampai ini ya, berarti confirm value itu adalah field ID counter 500 dikurang field value tadi kan adalah teks area, ya itulah angka yang berubah-berubah tadi itu. Jadi dia akan hitung kayak kalkulator tuh, ya dia mengurangi, jadi dari 500 dikurangi panjangnya kotak isian. Nah, kondisinya jika panjang dari isian teks area tadi udah lewat dari 5, berarti tombol simpannya di enable, selain itu di disable true itu, disable false berarti tengah di enable. My form, dan ini batas simpan sendiri, cara nulis untuk punya name. Nah, name-nya batas simpan. Kalau kalian lihat di sini ada ID, dokumen elemen by ID, nanti si counter dan teks area. Dah, seperti itu. Sudah? Nggak ada pertanyaan sampai ini? Berarti masih keren. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke Pak, counter sudah selesai. Berikutnya ngapain? Berikutnya gini, ada tombol yang mesti kita klik, yaitu tombol tanggapi. Di mana tombol tanggapi ini adalah btn simpan. Jangan langsung diklik, kita harus cari dulu scriptnya apa. Pak, nggak ada script ah. Nah, ternyata di sini belum ada script untuk nyimpan nih saya ya. Jadi saya mesti ngapain? Ya, saya mesti bikin script untuk nyimpan. Nah, adanya di sini aksi ubah untuk nampilin, aksi hapus nanti yang saya bilang tuh, aksi simpan yang belum ada. Berarti di sini kita harus bikin sama sih tombolnya, sama dengan apa ya? Kalian lihat aja tombol-tombol. Contoh yang validasi atau apa, validasi ini kebetulan nggak ada, cuma ngeklik validasi, yakin apa enggak. Tombol ini maksud ini tombol sama kayak kita nyimpen kayak gini nih. Nah, berarti bisa kita copy contohnya yang mana nih barangnya. Nah, berarti kalau mau pakai ini tinggal kita copy, ya di copy nanti bagian update-nya. Tapi kalau mau ketik ulang seperti ini caranya. Jadi buka tutup PHP, jika masih bisa ya, selalu seperti itu. Buka tutup ya, ada buka langsung tutupin, ada buka langsung tutupin. Nah, jika apa? Jika iset tombolnya tadi di post, tombol yang dimaksud adalah btn simpan. Btn simpan yang mana? Ini loh yang tadi tuh, nih di bawah, tab button simpan. Kenapa di post? Karena formnya ini di atas tadi nyebutnya method post. Nah, method post ini sendiri kita tulis $_post di PHP. Jika button simpan diklik, maka mau ngapain? Nah, jawabannya tergantung nih. Konsentrasi. Tabel yang kita tuju untuk nyimpan adalah namanya tanggapan. Harusnya ID tanggapannya sifatnya auto increment. Nah, ini yang namanya auto increment itu akan otomatis sifatnya terisi. Tanggal-tanggapan, nah ini adalah tanggal yang hari ini atau yang sekarang dilakukan tanggapan. Isi tanggapan adalah yang diisikan di kotak ini. Terus keluhannya mana? Ya berarti kita harus tahu keluhan yang sedang dikeluh. Kuncinya ini tepatnya angka 10 ini. Kenapa Bapak nyebut 10? Kita lihat aja di keluhan. 10 saya Lukas Tommy. Ya udah benar, berarti 10 itu yang mau kita ambil nanti. Username-nya tergantung siapa yang login. Kita posisinya udah login nanti, ya tinggal kita ambil username kita. Nah, jadi ini udah otomatis tanggapan ini masih tanda tanya, kita harus ada waktunya. Nah, caranya gimana?
Ya sebenarnya di sini tinggal kita lihat strukturnya date time. Di sini pun akan nyimpan sesuatu. Kalau kalian yang kesusahan memahami, sebenarnya kalian bisa lihat di contohnya yang Skripsi Island. Lihat di tanggapannya tuh saat dia menginsert atau mengupdate-nya apa yang terjadi. Nah, di sini select bukannya ini pastinya kita mau update. Oh, nggak ada update. Dia maunya insert berarti. Tanggal tanggapan dia menggunakan date YMD HIS. Nah, udah cuma gini doang. Pak, bisa nggak lebih simple? Yo, yang lebih simpelnya seperti ini. Konsentrasi. Ini kan udah yang kita isi. Kalau kalian lihat konsentrasi yang saya bahas sekali lagi nyimpen. Yang kita isi itu hanya ini loh, isi tanggapan. Isi tanggapan itu apa? Barangnya. Barangnya hanya teks isi. Inilah yang kita ambil. Berarti kalau mau lebih simpel lagi, di sini kita tinggal bikin variabel yang namanya dolar tanggapan adalah hasil dari parsing txt isi. Dah, untuk nyimpennya apa? Nah, tadi itu saya bilang ada contoh yang admin nih. Query simpan hanya seperti ini. Lah, tinggal copy. Nah, tapi tentunya insert itu mesti kita ganti jadi tanggapan yang mau disimpan apa. ID is otomatis ya, tanggal lebih enak untuk belajar saya sebutin semuanya daripada kalian nanti jadi bingung. Ini semua file saya ambil, saya akan sebutin satu persatu di sini. Kayak gini caranya, full text ini nggak usah. Jadi mulai dari ID tanggapan, jadi kalian bisa tahu dapatnya dari mana. Nah, dah. Query-nya insert itu tanggapan, nama-nama filenya adalah ini. Nah, disimpan pakai values, nama-nama filenya. Cara nulis ya sebenarnya inilah yang ditulis ulang ke dalam values ya. Bedanya hanya ditambahin petik, 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 petik. Dah, konsentrasi sampai ini. Sebenarnya ini sama dengan yang di bawah ini, tapi di bawahnya untuk contekan doang. ID tanggapan yang saya bilang tadi, dia kan sifatnya otomatis, auto increment. Ini bisa kita ketik 0 di bagian ID tanggapan. Tanggal tanggapan nanti dulu. Isi tanggapan, ini saya bilang tadi tanggapannya. Berarti isi tanggapan bisa kita ganti dengan dolar tanggapan. Keluhan, kalau kalian ingat tadi saya sebut di bagian atas ini ada kunci. Kunci itu sendiri dapatnya jika kita punya mana kunci, nyebut kunci nih, dolar kunci. Nah, berarti ID keluhan ini adalah dolar kunci. Sedangkan username adalah siapa yang login. Ini udah ada contohnya. Nah, udah tinggal tanggal doang. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita sederhanakan bentuknya seperti ini. Dengan tanggal tadi, karena nggak mau bentrok, ya saya mesti bikin variabel baru. Tanggal waktu, misalnya. Tanggal waktu ini didapat dari contoh seperti tadi ya, date, IY, minus M, minus D, H, I, S. Tanggal, tahun, dimulai dari tahun 4 biji, minus MM 2 kali, DD, hour, minute-nya, dan second. Nah, nyimpannya memang terbalik seperti ini. Jadi kalau di soal D kalian keluar seperti ini karena nulisnya ya mulai YMD kecil, huruf besar kecil itu baru HIS, bukan HHMM SS misalnya kayak gitu. Nah, ini tanggal waktunya baru saya simpan di sini. Udah selesai. Untuk tanggapan hanya seperti ini. Nah, konsentrasi apa konsentrasinya Pak? Lihat keluhan ya,
barangnya 10 ini. Kalau secara berubah harusnya nggak ada berubah. Ya setelah tanggapan angka akan muncul baru di sini. Kenapa nggak ada berubah, Pak? Kita kan bikin skripnya kemarin yang perlu ditanggapi yang belum ada di tabel tanggapan. Nah, sama kayak gini, berarti skripnya sangat gampang. Hanya seperti ini aja. Terakhir, kita cukup merefresh. Udah, biar bersih, kita refresh halamannya tanggapan tanggapi. Dah, saya ulangi yang ini. Saya Lukas Novi. Baiklah, terima kasih infonya. Dah, saya klik tanggapi. Kosong, kosong. Bener gak di tanggapan sekarang ada muncul baru? Saya klik terus. Dah muncul, dah bener. Pak, ngapain kamu tidak beres nih? Nah, ini jawabannya karena kita perlu settingnya the time itu regionalnya ke Jakarta, Bangkok, Hanoi, Jakarta gitu sama jamnya. PHP the time zone namanya, Asia Jakarta. Nah, kita cek contohnya inilah. Tadi kan kalau kalian lihat jamnya ngawur ya. Kenapa? Karena kita beda selisih 7 jam. Nah, ini caranya tinggal the time defaultnya apa, time zone-nya Asia Indonesia yang dipakai Asia Jakarta ini, bukan Asia yang di atas contohnya beliau tuh. Jadi kita tinggal ngambil Asia Jakarta titik koma. Saya ulangi, di mana pura-puranya dia tadi kan 0633, yang lainnya nih mau saya hapus. Untuk apa? Untuk contohin kalian. Delete. Nah, username ini belum ada. Username ini kenapa Pak belum ada? Konsentrasi. Kita bisa beralih ke login. Loginnya ini island ya. Tunggu. DPWL SI3B ke login. Ya, nggak pakai sebut. Dia akan session user. Session user ini dikirim ke index. Nanti saya tunjukin lagi yang nyimpan tadi. Indeksnya isinya adalah user login bukan username. Ya berarti ini yang perlu kita simpan. Nah, saya akan copy ini. Yang ini saya ngetik. Ya, ini nanti saya tunjukin lagi dah. Pokoknya kalian lihat dulu. Ini akan saya hapus 5 ini. Nah, saya hapus. Apa dihapus Pak? Ya, mau nyontohin aja. Sebelumnya jamnya 6.33, padahal jam saya 13.35. Kenapa ya? Selisih 7 jam dia. GMT plus 7 itu ya, kita UTC plus 7 itulah maksudnya. Nah, kita lihat di sini, Pak, mana yang ditanggapi ya? Tinggal kita reload. Asumsinya ada 4 yang belum ditanggapi. Nah, saya akan tanggapi yang bagian keuangannya. Asli naik gaji misalnya. Nah, saya klik tanggapi. Kalau kalian ingat tadi, saya sisa 1, sekarang saya browse sisa 2. Kenapa? ID tanggapan 7. Waktunya udah normal. Tadi kan jam 6, kok tiba-tiba jam 1? Ya, itu karena ada the default time zone-nya ke Jakarta. Jawabannya ya seperti itu. Asik naik gaji udah muncul, ID keluhannya 4 udah, usernya Vian udah ketemu. Pak, ngapain tadi itu gagal ya? Karena di sini username. Nah, inilah caranya. Ya, sangat simpel sebenarnya untuk tanggapi transaksinya. Ya, sesimpel itu. Tinggal kita coba satu lagi tanggapi. Tadi saya gila udah itu membuat baik, sudah beres ya Bu. Dah tanggapi. Nggak ada lagi ya tadi. Di sini nanti ada tambah 1 lagi. Nah, jamnya udah normal juga. Selisih 1 menit sudah beres dengan username Vian. Nah, silakan kalian coba. Kalau nggak ngerti silakan ditanya. Jadi konsepnya hanya tombol simpan diklik, tampung ke dalam variabel, set waktunya ke the time zone kita. Biar apa? Ya plus 7 dari jam UTC. Terus akan waktunya ditampung. Pak, ngapain ditaruh di dalam ini? Ya biar nggak ribet banyak petik ketemu petik. Habis itu jalanin query. Udah selesai. Silakan kalau ada mau bertanya boleh bertanya.
saya sambil ngecek lagi yang udah hadir tapi belum diabsen. Silahkan dicek ya. Nah, ini yang dilakukan. Yang saya lakukan hanya ini untuk tanggapan. Boleh bertanya jika belum dimengerti. Kalau udah mengerti sih ya nggak masalah. Wanda sudah ada. Selamat datang Wanda. Iya, Pak. Iya, selamat mengikuti dan sedang hujan lebat sekarang di kampus. Untung Wanda memilih online. Kalau tidak Wanda lah kedinginan. Yang lain boleh bertanya juga ya. Saya cek lagi orang-orangnya. Ainaya. Ainaya juga sudah ada. Selamat Sudah datang. hadir, Pak. Bagus. Audrey tidak ada. Syakina tidak ada. Jadi yang tidak hadir ada 2 orang, yaitu Audrey Cecilia Chong dan Syakina Hafiza. Kalau salah silakan bersuara. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Ya saya tambah hanya ini. Dan sebenarnya basicnya harusnya udah pernah kalian dapat. Ya yang baru mungkin ini sama tanggal waktu. Nah 2 yang saya highlight ini yang barunya. Perlu dihafalin enggak? Cukup perlu tahu saja. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Apakah sudah? Oke, berhubung nggak ada nggak ada respon kayaknya sudah. Apa sih? Siapa yang mau ngomong? Siapa yang mau ngomong nih? Suaranya belum jelas. Biasanya Egi nih yang mau ngomong nih. Apa Gi? Oke, nggak ada ya. Berarti kita lanjut kalau nggak ada. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Pak, lah beres nih tanggapi ya kata kalian. Terus apa yang dilakukan? Berarti kan udah ya, emang udah hanya begini doang dia. Nah, objeknya ini pun nggak ada objek hitung-hitungnya. Hapusnya gimana Pak? Hapus memang belum kita bikin. Nah, mau nggak mau kan kita bikin nih. Jadi saat ngeklik hapus, ya sebenarnya gampang sih kalau kalian udah paham konsep yang ini. Hapus tuh ya tinggal diikuti. Kenapa? Tinggal kita hidupin ini, ya. Habis hapus, baru dia perlu mengecho ini. Saya pindahin. Nah, dia perlu hapus apa? Jangan salah ini, konsentrasi. Kalau tadi kita insert itu tanggapan, delete-nya bukan delete from tanggapan. Jangan salah, konsentrasi. Yang muncul-muncul sekarang ini adalah tabelnya keluhan. Saya tidak bisa enter nilai. Nih, tidak bisa enter nilai. Jadi yang dihapus adalah di keluhan, bukan di tanggapan. Nah, logikanya ya sangat diperlukan. Yang ini insert itu tanggapan. Pak, apa beda di level keluhan? Ya, karena kalau mau dihapus ya di keluhan. Di mana ID keluhannya adalah kunci yang dikirim. Konsentrasi ya. Jadi di sini from-nya from tabel keluhan. Khusus hapus ya. Kalau tanggapan karena dia nyimpen di tanggapan. Nah, kalau udah konsep seperti ini gampang. Tinggal kita praktekin. Lukas Tommy saya tidak bisa enter nilai. Ini dia. Saya klik hapus. Klik nanya yakin Lukas Tommy mau dihapus. Oke. Tinggal 2. Kalau kita lihat awalnya ada yang 11. Saya browse. Udah gak ada yang 11. Dia menyampaikan terima kasih aja. Yang nilai itu udah gak ada. Ya sesimpel ini untuk dihapus. Nah, intinya sekali lagi logikanya. Kalau kalian paham,
mana tabel yang mau dihapus, ya harusnya ini nggak jadi masalah. Nah, kurang lebih itu. Silakan dicoba. Kalau udah, kita lanjut. Silakan ya, kalau ada pertanyaan silakan tanya. Tempatnya nggak ada. Kita lanjut terakhir lah, bukan terakhir untuk hari ini ya. Untuk terakhir ini kita fixkan laporan keluhannya ya. Biar apa? Biar pertemuan selanjutnya yaitu yang 14 kalian dalam tanda petik lebih simpel, siap-siap ke UASnya intinya. Ya, konsentrasi. Saya akan menyampaikan tentang laporan keluhan. Jadi kalau ada pertanyaan tentang tanggapi keluhan, silakan ditanyakan. Laporan keluhan, Pak, tanggapi keluhan masalah sudah, katakan. Sebenarnya belum, ditanggapinya sudah, isi keluhannya belum. Ngapa belum? Kita kan belum logout. Nah, kita selesaikan sampai ini dulu. Ya, sampai cetakan, nanti kita isi keluhannya kita bahas. Cetak laporan itu apa isinya? Nah, ini filternya. Ya, kalau mau pakai filter berupa dosen, hanya tampil yang dosen. Ini 2023 misalnya. Saya klik filter, bulannya 12. Filter. Kok nggak ada dosen yang komen? Ya, nggak ada yang ditanggapi berarti laporan keluhannya. Karyawan. Karyawan nggak usah saya pilih. 12 2023. Nah, saya filter. Oh, ada muncul karyawan 2 kali dia melakukan keluhan. Jadi di sini ada semacam rekapnya ya, keluhan tuh dosen berapa kali dalam 1 bulan, mahasiswa berapa kali, karyawan berapa kali, bagian berapa kali, intinya terkait sistem berapa kali, yang lainnya berapa kali, dan seterusnya. Isinya kurang lebih ini. Nah, memang ribet, kayaknya ya kalau kalian mau bikinlah dari formnya dulu. Nah, paling enak ini ditampilin berupa apa adanya dulu ya. Jadi yang kalian bisa lakukan itu sebenarnya mirip dengan tanggapi keluhan, bikin dari bawah ini, tapi filternya tuh nanti. Jadi semuanya datanya ditampilin. Kalau tanggapannya nggak ada, ya nggak usah dimunculin. Jadi isi tanggapan ya belum tentu ada. Nah, mulai dari mana Pak sekarang? Dari bawah ini. Jadi kalau kalian lihat ada laporan keluhan, aktivitas, ya saya mau bahas inilah biar kalian tidak sia-sia ikutnya. Kita konsentrasi ya, berarti ini kan laporan. Cetak laporan. Akan saya skip dulu yang di bagian tanggapi karena kita udah tadi loh sama kayak gini. Saya akan fokus di cetak laporan. Berarti yang perlu dilakukan adalah kita buat satu file, ya copy aja dari tanggapi, ini nggak masalah. Namain laporan misalnya. Karena dinamain laporan, di indeks pun laporan keluhan harus manggil tag-nya laporan sesuai nama file. Berarti di sini laporan, di sini laporan. Tinggal kita simpan. Kemudian kita klik laporan keluhan. Lagi, nah udah ada di sini. Formnya ini dalam tanda petik mau kita eliminasi, nggak ada lagi jurus yang tombolnya seperti ini. Nah, jadi formnya ya dari laporan kita buang aja formnya. Nah, seperti ini nih. Ini kita skip dulu. Hapus. Form start di sini bisa kita taruh sesuatu, nanti kita reload. Ini tanggapi, ini yang laporan. Nah, udah hilang nggak masalah, tabel tanggapi keluhan. Kita fokuskan lagi di tabelnya, konsentrasi di tabel, berarti yang di bawah ini. Pak, ganti tulisan ini lah, saya paling gampang ganti tulisan ini, ya boleh. Berarti
tanggapi keluhan, jadi laporan keluhan, menu laporan keluhan, simpan, dan kita tinggal reload. Menu laporan keluhan, cetak laporan, kurang cetak lah, ya tambahin cetak, simpan, reload. Oke, beres. Konsentrasi. Untuk kelanjutannya kita lanjut pertemuan selanjutnya, tapi saya mau fokus ke kalian nyampe tentang ini. Jadi kaitannya dengan query, laporan keluhan terhadap layanan IT. Nah, kita fokus mulai dari bagian bawahnya. Konsentrasi, nomor, sivitas bagian sama, nomor sivitas bagian jenis keluhan. Ini tinggal kita pindahin, berarti sama di sini. Berarti jenis keluhan akan saya pindahin juga. Kenapa begini tinggal pindah-pindahin Pak? Ya karena gampangnya memang gitu, gunakannya sudah ada nomor sivitas bagian jenis keluhan, isi keluhan ada ya, nomor sivitas bagian jenis keluhan, isi keluhan, dan siapa. Berarti nama sivitas ini akan menjadi oleh ya, tinggal kita taruh di bagian isi keluhan. Nah, nama sivitas berarti akan jadi gak ada, dipindahkan, ini dia barangnya, kemana, ke isi keluhan. Berarti di sini ada tulisan oleh. Nah, simpan, tinggal kita reload. Oleh island, oleh. Oke, Pak mau tebal mau miring, berarti kita tinggal tambahin tag strong, buka, strong tutup, dan tag untuk miringnya, emphasis. Nah, simpan, kita reload. Ya, kita di sini ini udah miring, olehnya ada. Nah, kalau udah apa? Oh, tanggal seperti ini. Kok tahu hari Kamis? Ya, kok tahu ini Selasa, segala macam. Berarti tanggalnya dibaca dong. Kita udah punya belum tanggal, ada di sini. Nah, cara bikinnya sebenarnya gampang sekali lagi, gak perlu kalian dalam tanda petik, gak perlu dihafalin ya. Dia ada kok, sudah tersedia. Tanggal bahasa Indonesia PHP. Tinggal kalian ambil, entah webnya apa, pokoknya kita coba buka. Nah, di sini tanggal tuh 21 Oktober. Kalau tanggal gini Februari, hasilnya ini dia ada penjelasan. Nah, dia format tanggal PHP, fungsinya tanggal Indo kata dia. Pecahkan jadinya 21 Oktober. Kita tadi maunya apa tadi? Ada harinya, berarti hari tanggal Juninya udah benar, berarti mirip-mirip dengan ini. Nah, penggunaannya seperti ini. Oke, cara makanya ini karena basisnya PHP, kita copy dulu. Kita kemarin punya file apa aja di sini? Config, koneksi, fungsi. Nah, di fungsi ini bolehlah tanggal belum ada, ya pastein. TGL Indonya saya ganti tanggal aja biar mudah. Tanggal, cara makainya berarti tinggal nyebut tanggal dan dah selesai. Di laporannya konsentrasi ya, di sini kan tanggal keluhan. Tanggal keluhan kita ada dengan waktu. Saya padahal cuma butuh berapa digit nih. Kita hitung dari ini. Yang ke kanan saya tutup dulu biar tidak terlalu banyak Bang. Nah, kalau kalian lihat di sini ternyata 10 karakter. Berarti jika saya hanya start STR tanggal keluhannya dari 0 sampai 10 substring, awalnya dia tertulis seperti ini.
sekarang akan menjadi hanya seperti ini ya. Hal itulah yang dibutuhkan di fungsi tadi untuk bentuknya fungsi tanggal dengan bentuk terbalik, yaitu y minus mm minus dd. Nah, kalau udah berarti saya tinggal ketik di sini ini dengan fungsi tanggal, simpan. Kalau udah saya tinggal ngerekod 4 Juni 2019. Oke, dapat Pak, tinggal harinya. Nah, berarti tanggal keluhannya sebelum oleh ada add-nya. Nah, berarti kita tambahin tanggal keluhan itu pakainya ini nih. Di sini saya tulis apalah. Berarti sebelum add, mana add gitu ya. Nih, sebelum oleh saya tambahin tanggal keluhan, tapi dalam bentuk miring. Berarti pakai itu di basic kalian harusnya kalian udah dapat untuk miringnya. Berarti buka untuk simpan, reload, udah ada 4 Juninya. Nah, berarti saya tinggal nambahin simbol add. Oke, nah sekarang hari pakai PHP, hari dari tanggal, mana ada nggak di sini? Nggak ada kebetulan. Berarti saya cari hari dari tanggal PHP, hari Indonesia dari tanggal PHP. Ya, buka aja dari web yang ada. Kita cek hari ini adalah date, dibilang D. Hari ini adalah Rabu. Terus D, yang dia butuhkan hanya D gitu. Hari ini D. Nah, gimana kalau kita mau pakai yang versi kita? Ya sabar dulu, tunggu. Dia hanya butuh hari, sekali lagi, harinya hari D. Berarti fungsinya akan saya ambil ini, kita modif, taruh di tabel, buka tabel file fungsi. Hari ini adalah apa? Hari ini, hari underscore ini, saya replace aja lah. Namanya dolar hari tanggal, equals all. Nah, di sini hari itu adalah saya maunya tanggal di sini. Ini kan tanggal, nah sama konsepnya kayak gini. Berarti konsepnya saya modif tanggal, hari tanggal, dolar tanggal. Ini nih nggak pakai dolar ini. Nah, tanggal udah sama. Ini nih nggak dipakai. Dolarnya kebanyakan ya, hapus dulu. Dolar hari sekarang adalah tanggal. Ada tapinya. Kita cuma butuh yang namanya, kata dia tadi, harinya. Berarti kita butuh konversi. Karena hari kita ini sekarang bentuknya adalah y minus mm minus dd. Kita cuma butuh d-nya aja. Nah, berarti kita hanya butuh tanggalnya di sini. Jadi tanggal dari PHP itu gimana? Ini mesti saya perbaiki dulu, jadi tinggal dolarnya satu aja. Nah, kita cek ya, convert only to that date yang ini. Nah, berarti kita mesti cari ini tuh, convert to date PHP. Apa jadinya? str to time, kemudian dmb dan segala macam. Dan pokoknya cobain lah. Dia bilang kalau gini nulisnya seperti ini, YMD, kalau ini SR replace dan segala macam. Nah, bentuknya YMD, kita butuhnya hanya D, berarti cuma pakainya seperti ini. Nanti tinggal kalian praktekin ke D doang. Berarti saya mau ambil ini, yang diambil adalah tanggalnya. Nah, ini nggak ada dolarnya. Tadi itu kalau nggak salah dia pakainya cuma D kan.
karena apa, menyesuaikan dengan SAM macam mode-nya dan segala macam. Ini tanggal. Nah, cara makanya berarti saya tinggal nyebutin nama fungsinya dengan nama hari tanggal, artinya hari dari tanggal. Saya copy, saya tinggal tes di sini, hari dari tanggalnya adalah tanggal substring ini. Berarti kalau mau sama seperti itu, saya mesti nyebutin dengan buka PHP. Nah, kita tes sebelum saya nyebutin hari tanggal. Kalau tinggal praktekin, ini saya reload. Di sini tanggalnya kan 4 tahun, 2 bulan, dan 2 tanggal. Dimana itu sudah sesuai bentuk fungsi kita. Kita hanya butuh dari tanggal itu mengambilnya D doang, date-nya. Berarti saya tinggal copy hari tanggal, simpan, ini kita reload. Selasa 4 minggu 9, dan ya harusnya udah benar. Nah, jadi kayak gitu. Selasa hari tanggal 1 Mei, tanggal oleh Strong, nama mahasiswa apa tadi itu ya, saya kasih Selasa 4 Juni. Udah sesuai hasilnya. Ini bold ini karena dia nambahin B di sini nih. B itu sendiri sama dengan bold atau strong. Nah, tinggal kita simpan, reload. Selasa 4 Juni, ada koma nggak? Ada. Berarti tinggal di sini kasih koma. Nah, intinya ini ngetiknya sebaris intinya. Tinggal kita reload. Nah, internet tempat spot, internet mana lagi internet tempat. Oh, dia tampilnya ini laporan keluhannya yang hanya sudah ada tanggapan. Nah, yang kita ini mau tampil semua. Ini apa? Temur bagaimana saya membaca, apakah suka belajar Selasa tanggal oleh. Udah aman. Nah, di sini tanggal keluhan nggak ada lagi, adanya isi tanggapan. Jadi saya selesaikan bagian tabelnya ini untuk kalian praktekkan dulu. Selebihnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Isi tanggapan berarti saya cuma ganti tulisan tanggal keluhan menjadi isi tanggapan. Kita mau menampilkan seluruh keluhan, nggak penting udah ada tanggapan apa belum. Berarti ID keluhan ini bisa kita hapus. ID keluhan bisa kita hapus, ID keluhan bisa kita hapus, sehingga di sini kita tampilnya datanya ya ada 5, yaitu tabel keluhannya. Nah, tinggal kita ambil nanti keluhan ini udah punya tanggapan atau belum. Tombolnya nggak ada lagi, tombol di sampingnya, berarti tombol aksi. Kolom aksi akan saya hapus, aksi akan saya hapus, saya simpan, reload, isi tanggapan. Nah, ini kuncinya apa? Sabar, lihat ya. Baik, sudah beres. Mirip ya tadi kata kalian? Ya, mirip. Jadi yang nggak ada tanggapan saya nggak akan tampilin di sini. Konsentrasi caranya. Caranya adalah saya akan ngambil query untuk membaca tabel tanggapan di sini. Nah, konsentrasi caranya, lihat baik-baik. Nanti video ini tinggal kalian tonton lah, daripada saya tanya pun kalian diem ya. Jadi kalian tonton, tinggal praktekin. Hasilnya silahkan kirim sebagai tanda kalian sudah selesai. Nah, kalau nggak ngerti, intinya tanya. Ada error, tanya. Jangan diem-diem aja. Kalau sekedar ngopi, percaya deh gampang banget.
tapi hal itu justru tidak ada proses belajarnya dari kalian. Nah, jadi di sini saya akan ngambil query tanggapan berdasarkan keluhan. Caranya ya kita tes seperti ini. Pak, panjang gitu kalian, sabar dulu, belum selesai. Jadi apa yang dilakukan ini akan saya hapus daripada pening melihatnya. Ini saya hapus. Well, ini karena satu keluhan satu tanggapan ya, berarti nggak ada well. Ini tanggapan udah dikit lah, belum selesai, sabar dulu. Apa yang ada di tanggapan, kita lihat baik-baik. Ada kolom-kolom seperti ini. Nah, kolom-kolom ini nanti yang kita gunakan. Nah, copy, select paste. ID tanggapan, tanggal tanggapan, isi tanggapan, ID keluhan, dan username. Dari tabel, nah baru kita sebutin tabelnya apa. Tanggapan, syaratnya, ID keluhannya adalah ID keluhan yang sekarang kita gunakan. Nah, ID keluhannya kan isi keluhan yang ada aksi nanti tuh. ID keluhannya adalah mana ID keluhan di sini. Ternyata nggak ada disebut. Oh, ini yang pertama nih, berarti ID keluhan adalah ID keluhan dari data objeknya. Nah, kalau sudah, berarti di sini kita bisa nampilin tanggapannya. Gimana tanggapan itu bentuknya? Bentuknya ya isi tanggapan. Isi tanggapan tuh ngambilnya dari ini, caranya sama kayak gini. Add oleh, tinggal kita copy. Nah, berarti di sini tinggal saya paste. Bedanya, Pak, ini data tanggapan. Nah, itu data tanggapan ini tampil. Data tanggapan, data tanggapan, data tanggapan, data tanggapan, data tanggapan. Isi keluhan bukan lagi yang dipakai isi tanggapan. Tanggal keluhan bukan tanggal tanggapan. Nah, jadi tanggal tanggapan kita ganti seperti itu. Olehnya, username-nya. Nah, nggak ada dalam kurung dia. Berarti saya hapus. Udah selesai belum, Pak? Kelihatannya sih dari ini udah. Coba kita tes. Simpan. Belum. Pak, ngapa error? Isi tanggapan gitu dia. Di sini error. Ya tenang, kalau kalian nemu error gini, berarti ada sesuatu masalah di query-nya. Kenapa bisa bermasalah? Kita cek ya. Select bintang from ini. Kok error? Padahal kalau kalian lihat ada apa itu error? Yang ini doang error. Nah, ini triknya nih. Jadi kalau kita paksain gini, seolah-olah ketemu nggak ketemu harus ada objeknya. Trik yang paling gampang adalah kita lihat dulu jumlah recordnya di login sudah ada dengan cara yang seperti ini nih. Jika jumlah record, ini caranya. Jadi sebelum ada masukin ke objek, kita tambahin jumlah recordnya. Jika jumlah record dari query tanggapan di atas 0 atau 1, maka baru kerjain proses tanggapannya. Oke. Selain itu berarti pakai else dan kita kan. Selain itu kita langsung bilang aja tanggapannya belum ada 3 kali gitu. Jadi ini sekaligus perbaikan dari script yang sudah ada. Nah, setelah ada data tanggapan, berarti kita punya tanggapan. Ya, berarti ini cukup kita echo. Mau ngambil semuanya juga nggak masalah lah ini. Nah, saya copy. Ini saya hapus karena ada buka tutup PHP. Nah, konsentrasi. Yes. Tatiin. Tap. Mana hilang? Tap. Ini. Nah.
dan ininya dibuka lagi PHP-nya. Nah, jadi yang di sini di echo isi tanggapan segala macam, khusus jika dia punya tanggapan. Jadi kalau kalian nemuin error kayak gini, jadi sekali lagi ya, ada masalah di query. Kenapa yang lain bisanya Pak, yang ini beda bisa? Nah, karena dia tidak dikenali. Kita reload, sekarang udah ada. Baiklah, olehnya masih kosong. Nah, Olivian, kenapa yang belakang bawah itu kosong? Ya ini memang kosong tadi. Oleh kelas berat atau apa misalnya. Nah, nanti dia muncul kelas berat 88 ya. Tadi itu kita uji coba yang pakai username tapi dia belum bisa. Nah, ini udah tampil semua. Kita lihat internet. Baiklah, terima kasih oleh Rabu. Pak, jamnya belum katakan kita paham, berarti jam itu kan dari tanggal juga. Nah, tanggalnya tinggal kita sebut menggunakan sat str juga. Berarti dengan cara tambahin titik juga boleh, atau bikin PHP itu sekali lagi juga boleh. Seperti ini. Bedanya cuma posisi substringnya dibedain. Di situ tanggal keluhan, berarti di sini tanggal keluhan posisinya kita lihat tanggal itu bentuknya apa sih tanggal keluhan di sini. 2, 4, 6, 7, 8. Berarti minus 8 yang diambil. Minus 8 dari paling kanan. Coba kita simpan. Nanti selebihnya tinggal kalian praktekin ini ya. Reload, kalau nggak ngerti tanya. 18:35 beres. Beres, yang ini belum. Berarti sama kayak nanti konsepnya. Copy. Minus 8-nya adalah tanggal tanggapan yang sekarang. Dah, simpan. Reload. Apa Pak? Apa tanggal tanggapan nggak baca? Sabar, sekali lagi. Ternyata di sini data tanggapan, tanggal tanggapan udah. Di sini DT itu objeknya udah beda dari data tanggapan. Jadi data tanggapan harus data tanggapan. Simpan, reload. Nah, jamnya udah ada. Ya, asik naik gaji itu isi tanggapannya. Add-nya Rabu. Nah, Rabu sama 27 Desember sama jamnya ada, olehnya ada. Nah, cukup sampai ini untuk hari ini biar kalian nggak terlalu banyak. Selebihnya kita akan mulai bahas ya pertemuan selanjutnya tuh ada formnya untuk ngefilter. Oh, saya cuma mau yang karyawan yang ngeluh mana sih? Oh, saya cuma mau mahasiswa aja, mahasiswa yang ngeluh mana? Nah, nanti ini rekapnya nanti kita bikin. Lebih rumit nggak? Jawabannya ya iya, makanya ya sampai ini dulu aja, lebih baik daripada nanti kebanyakan kalian pending. Ya selebihnya silahkan kalian japri saya di Telegram kalau udah selesai bikin yang ini ya. Apakah cukup dimengerti instruksinya? Jadi ini video akan saya upload, ini kan lagi direkam nih, nanti saya upload, kalian coba aja. Kenapa Pak ada yang nunggu kami? Ya dari tadi kalian diam, misalnya cuma si Ayu yang komen. Jadi selebihnya silakan kalian ikuti. Sebentar lagi akan saya convert videonya, kemudian saya upload. Ya hari inilah saya upload biar kalian bisa coba. Kalau udah silakan kumpul ke saya. Oke. Kalau ada masalah silakan ditanya. Jadi cukup sampai ini dulu. Caranya ada di video tadi. Selanjutnya kita bahas ya tentang rekap, tentang filter, baru tentang input-inputnya, input keluhannya bagaimana. Nah, udah sih, hanya itu aja. Ada pertanyaan nggak sampai ini? Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup nih anak-anak ya. Oh, anak-anak, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, berarti cukup viralita ya. Iya, Pak. Oh, nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa coba yang saya bilang tadi dan kirimkan hasilnya di Japri ke saya Telegram ya untuk saya cek ya. Udah sih, itu doang instruksinya. Jadi biar kalian nggak kebanyakan. Oke, selamat mencoba ya. Terima kasih. Saya izin pamit, saya izin tutup. Jangan lupa bertanya jika ada masalah.
Terima kasih semuanya. Saya izin akhiri ya. Dadah, selamat siang dan salam budi luhur. Dadah Pak. siang. Terima kasih. Ampun, Iya.